Izin Beh, Ya. terkait dengan kemarin voice note yang beredar yang mengatakan bahwa adanya dugaan bagi-bagi proyek di acara harlah atau rakercab Papdesi Kabupaten Karawang. Nah, sebagai ketua Papdesi Jawa Barat, bagaimana penjelasan atau klarifikasinya, Bu? Sebenarnya ini adalah janji kampanye, ya kan? Janji kampanye dengan tidak memilah-milah. Sebenarnya untuk semua kepala desa, ya kan? Jadi untuk semua kepala desa bahwa di dalam janji kampanyenya itu akan memberikan 2 titik, ya kan? Akan memberikan 2 titik yang berbentuk apa? Bisa berbentuk infrastruktur atau TNT, ya kan? Jadi sebenarnya itu bisa dikatakan benar, bisa dikatakan juga tidak benar. Benarnya seperti apa dan tidak benarnya seperti apa, bisa dijelaskan lebih? Benarnya itu karena pernah terlontar, ya kan? Pernah terlontar bahwa para kepala desa definitif yang pada hari ini akan menghabiskan misalkan masa jabatannya baik itu di 2020 genap, 2027, 2028 dari tahun-tahun sebelumnya kan selalu mengandalkan pokir dewan. Hari ini dengan adanya pokir bupati dan wakil bupati, maka akan memberikan pokir-pokir tersebut kepada desa-desa, ya kan? Dengan tidak menyebutkan apa itu desa yang berada di 02 ataupun di 01, ya kan? Itu loh sebenarnya itu di situ aja titiknya, itu titik masalahnya, ya kan? Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh rekan kami kepala desa Pinoy itu, kalau itu bisa dikatakan benar, ya benarnya memang benar, ya kan? Bahwa sekarang ini untuk pekerjaan infrastruktur, TNT dan lain sebagainya tidak terlalu mengandalkan pokirnya aspirasi dewan, begitu. Nah, ini terkait dengan janji politik Haji kan tadi kan ada bahasa menjanjikan 2 titik per desa ya. Nah, tapi kan di sisi lain Haji waktu kampanye pilkada juga salah satu programnya adalah pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah di Kabupaten Karawang. Betul. Tapi di situ ada janji politik 2 titik per desa. Nah, sebagai mantan ketua Papdesi Kabupaten Karawang tentunya tahulah seperti apa kondisi di Kabupaten Karawang, dan sebagai bisa dikatakan salah satu tim pemenangan Haji Aib juga kan, ini kan 2 sisi yang berbeda ya. Ya, satu sisi sebagai mewakili kepala desa dan satu sisi lagi mewakili pemerintahan yang berwenang saat ini. Nah, bisa dijelaskan tentang terkait dengan janji politik Haji Aib terkait dengan pemerataan pembangunan infrastruktur tadi. Ya, gini ya. Rekan-rekan media yang saya hormati, mungkin rekan-rekan media memahami, ya kan, memahami persoalan-persoalan yang terjadi hari ini di Kabupaten Karawang, ya kan. Bagaimana ketika para kepala desa berjibaku untuk mendapatkan, ya kan, pokok-pokok pikiran baik itu dari dewan maupun dari bupati maupun wakil bupati, begitu sulitnya, sehingga di situ terjadi semua seolah-olah terjadi diskriminasi, ya kan. Di antaranya diskriminasi antara dukung-mendukung dengan dewan yang berada di parlemen, ya kan begitu, ya kan. Sehingga di situ tidak muncul adanya pokok-pokok pikiran yang akan disalurkan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Karawang melalui pokirnya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Pak Bupati dan Wakil Bupati mengetahui masalah ini, ya kan. Contoh, ya kan, saya contohkan ya, mohon maaf ya. Ketika kepemimpinan Bupati yang lalu, ada salah satu desa di Kota Waluya yang namanya Sindang Karya. Selama itu dari 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, belum pernah mendapatkan pokir yang namanya infrastruktur, baik dari dewan maupun dari pemerintahan, iya kan. Dan itu setelah kepemimpinan beliau menjadi wakil bupati ketika itu, maka pokir-pokir wakil bupati direalisasikanlah di salah satu desa yang ada di Kecamatan Kota Waluya. Dan rekan-rekan media silakan konfirmasi kepada kepala desa yang bersangkutan, ya kan. Saya sebutkanlah kepala desa Sindang Karya contohnya. Satu, kedua di Pusaka Jaya Utara, ya kan. Itu juga keluhannya sama.
Masa aneh, sementara anggaran ada, kok nggak ada satu pekerjaan pun yang namanya infrastruktur, TNT, ya kan, Rutilahu, ya kan? Dan lain sebagainya. Kan itu naib. Coba dipikirlah, itu naib. Nah, ini baru terjadi ketika kepemimpinan Pak Ibu Selika bersama Haji Aep dan dilanjutkan dengan Haji Aep yang sekarang. Salah satu contohnya rekomendasi Rakercap tahun 2023. Semua terrealisasi. Contoh, yang pertama, dulu perumahan-perumahan itu banyak RT yang belum mendapatkan siltap. Hari ini, dua, permohonan tentang pergantiannya mobil operasional dengan motor, ya kan? Terrealisasi enggak? Terrealisasi hari ini, ya kan? Terus penambahan siltap tunjangan kepala desa yang dulu hanya 3.000 itu hanya 3.300.000 hari ini jadi 5 juta, ya kan? Itu adalah rekomendasi Rakercap Pabdesi pada tahun 2023 yang disampaikan melalui rekomendasi Rakercap Pabdesi yang disampaikan terhadap pemerintah daerah, yang kebetulan ketika itu kepemimpinan itu adalah beralih dari Selika ke transisi dong, ya kan? Makanya saya katakan Bupati Aep adalah bupati hebat. Ini terkait dengan diskriminasi. Tadi kan dugaan diskriminasi ya, Pak ya. Tadi saya katakan terkait dengan dugaan diskriminasi. Kemarin waktu pilkada kan informasinya ada golongan kepala desa ini terpecah, ada mendukung 02 dan 01. Mungkin bisa dikatakan Pak Pres ini mendukung 02 dan saat ini informasinya menagih janjinya untuk mendapatkan 2 titik per desa ya. Nah, ini ada yang merasa dibedakan, didiskriminasikan gitu ya. Nah, tadi kan program Haji Aep sendiri menjanjikan pemerataan pembangunan infrastruktur, sedangkan yang mungkin tidak mendukung Haji Aep kan seolah-olah itu kan mereka tidak merasa tidak memiliki hak untuk menuntut janji Haji Aep tersebut. Nah, bagaimana menjelaskannya? Ini Mas sebagai bisa mewakili kepala desa di Pabdesi, juga bisa mewakili timnya Haji Aep sebagai tim sukses. Gimana Pak menjelaskannya Pak? Saya kembali bertanya kepada media ya. Arti daripada sebuah demokrasi apa? Yang ujung-ujungnya, ya, demokrasi itu adalah ujung-ujungnya ingin memperoleh suara terbanyak, ya kan? Dan ketika tercapai cita-cita itu, kan, maka yang dinamakan demokrasi ada yang disebut dengan demokrasi timbal balik. Itulah yang namanya demokrasi. Kalau pemerataan iya, ya kan? Kan tadi disampaikan tidak ada aksi, tidak apresi, tidak pabdesi, semua, ya kan? Nah, tapi kita ingat lagi arti daripada sebuah demokrasi. Demokrasi itu timbal balik. Apa mungkin sampean pendukung saya, ya kan, hanya akan mendapatkan misalkan 2, ya kan, sementara ini yang tidak mendapatkan sama, ya kan? Mungkin nggak itu? Kita kemas di dalam suatu demokrasi. Mungkin ya, izin saya menggarisbawahi ya, mungkin apa yang dikatakan oleh EB, mungkin pandangan saya ini konsekuensi politik dan tadi timbal balik tadi ya. Oh iya. Konsekuensi politik. Iya. Nah, sekarang pesan yang ingin EB sampaikan dengan adanya isu yang berkembang saat ini terkait dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, Be. Silakan, Be. Gini ya, saya selalu berbicara dan selalu mengatakan bahwa Pabdesi ini adalah bukan asosiasi. Kami adalah perkumpulan aparatur pemerintahan desa seluruh Indonesia. Artinya mereka yang kepala desa, aparatur desa sampai ke tingkat dusun itu adalah merupakan anggota kami. Sekalipun mereka ada menjadi anggota, jadi pengurus di pihak sebelah, ya kan? Kami mengartikulasikannya semacam itu, ya kan? Kalau hari ini, ya kan, saya tetap pasti pertanyaan sampean itu, ya kan? Yang jelasnya mah
Inilah pada intinya mah, masa sama sih, ya kan? Yang kemarin para kepala desa yang berada di tubuh 02, ya itu. Ya sekarang mah tinggal juga yang kalah harus sadar diri, introspeksi diri. Kalah sabar. Nah, kan? Itu loh, yang menang jangan jumawa dan juga jangan terlalu memperlihatkan dada, gitu kan? Bahwa hari ini apapun yang terjadi, Kabupaten Kerawang di bawah kepemimpinan Haji Aep Maslani itu adalah Karawang maju. Titik selesai.